beberapa waktu belakangan ini program pemerintah makan bergizi gratis atau MBG ya, itu menjadi sorotan. Saya nggak tahu ya, di sini tuh udah nerima MBG belum? Kalian udah belum? Belum. Ini sekali panggil dua orang ya, Feby. Dua-duanya kan Feby namanya ya. Tapi saya kemarin lihat deh di depan pastor itu sekolahnya Pak Yakob yang sekarang kayak udah kedatangan. Jadi saya hari Jumat tuh pulang 2 pagi. Depan saya nih mobil gizi. Oh, Tama udah makan ya. Oh, gimana Tam rasanya? Enak. Wah, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, tapi sayangnya yang rame ini bukan karena makanannya enak, ya, justru kebalikannya. Ada beberapa sekolah dan murid-murid yang justru keracunan dari makan bergizi gratis. Nah, saudara-saudara tahu nggak sih kenapa pemerintah akhirnya mengeluarkan program makan bergizi gratis? Karena data di Indonesia memang masih banyak anak-anak yang kurang gizi. Ya, cuman akhirnya mereka berpikir bahwa di negara-negara lain gitu ya, banyak yang siangnya itu anak-anak makan siang bersama. Ya, di sekolah dimasak dan sebagainya. Niatnya memang bagus, Saudara, tapi eksekusinya ya kurang tepat, kurang baik gitu ya. Yang harusnya dikatakan sebagai makan bergizi gratis gitu ya, harusnya mengatasi kelompok masyarakat yang rawan gizi, tetapi justru anak-anak itu ada banyak yang harus dirawat karena memakan makanan yang katanya bergizi itu tapi ternyata beracun ya. Saya sih pernah mengalami juga dan merasakan makan makanan yang namanya tidak layak gitu ya, yang beracun gitu ya. Mungkin saya kayak pernah cerita deh waktu itu. Mirip-mirip konsepnya, ini makan gratis juga di nikahan gitu ya. Kalau nikahan kan pasti makan bergizi dong, kan banyak macamnya gitu ya, banyak pilihannya gitu. Cuman akhirnya kami beberapa orang ya hampir puluhan waktu itu keracunan salah satu menu, dan saya merasakan betul sakitnya, nggak enaknya. Satu hari saya bisa minum berapa kaleng susu beruang itu, tahu ya susu beruang itu, supaya mengeluarkan semua, terus harus minum minuman yang warnanya butek gitu ya, saya nggak nyebut merek ya, supaya mengganti cairan yang ada di tubuh saya. Jadi sangat tidak enak rasanya ketika kita keracunan ya. Tapi saudara, di sini kita bisa lihat bahwa program ini ya sebetulnya adalah salah satu cara untuk mau mengatasi yang namanya kemiskinan. Ya, harapannya sebetulnya lewat makan bergizi gratis ini, ya, anak-anak kemudian bisa memperoleh salah satu dari 3 kebutuhan pokok manusia: sandang, pangan, papan. Ya. Jadi dengan dipenuhinya makanan, anak-anak ini tidak perlu lagi berpikir untuk hal-hal yang sifatnya mencari makan, ya, karena sudah disediakan. Maksudnya begitu. Cuman ya, kepedulian yang dipunya oleh pemerintah ini kadang-kadang tidak tulus. Ya, semata-mata hanya untuk popularitas politik. Kadang-kadang hanya untuk ya menjadi sesuatu yang makin melanggengkan kesenjangan. Yang harusnya menjembatani kesenjangan gizi justru menjadi berita tidak sedap. Setidaknya ada 2 kelompok di Indonesia terkait dengan gizi itu, ada yang kurang gizi dan ada yang over gizi, ada yang berlebihan gizi. Wah, kalau saya kan sudah pasti yang kurang gizi dong ya, bukan ya? Saya yang over gizi gitu ya. Nah, saudara-saudara, sebetulnya di antara keduanya ini tidak begitu jauh, ya. Tetapi terdapat jurang yang lebar dan dalam. Ya, bagaimana tidak jauh nih? Yang kurang gizi dia bisa sakit karena kurang gizi, ya, karena kurang makan, kurang energi dan seterusnya. Orang yang over gizi, yang kelebihan gizi, itu juga bisa sakit karena makanannya tidak teratur dan segala macam gitu ya.
Jadi tidak terlalu jauh berbeda antara orang dengan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, tetapi rasanya seperti ada jurang yang begitu dalam. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat tadi, terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya, orang kaya itu punya pengaruh besar, hidup dekat dengan penguasa, mereka dengan seenaknya mampu untuk mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang sangat-sangat membutuhkan. Sehingga terjadi ketimpangan, terjadi ketegangan, yang akhirnya membuat masyarakat menjadi tergoda untuk hidup dalam keserakahan. Ya, terjadi persaingan materi, pada akhirnya kita melihat subur sekali yang namanya ketidakadilan sosial. Orang-orang berlomba-lomba ingin berkuasa, orang-orang dengan kuasa itu membuat kebijakan sesuka hati dan akhirnya mereka hidup dalam kemewahan. Nah, itu terjadi karena uang itu pegang kendali. Nurani dan akal sehat itu tidak dipakai sama sekali. Nah, begitulah pesan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Timotius, saudara-saudara. Ketika saya baca bacaan-bacaan Alkitab ini, saya dalam hati gitu ya, wah, ini sih udah nggak perlu dikhotbahin lagi gitu ya, karena ucapannya Paulus atau tulisan Paulus di Timotius ini ya sudah sangat jelas dan sepertinya kita sudah bisa sama-sama pahami. Ya, dia mengingatkan supaya jemaat tidak hidup dalam ketamakan. Salah satu caranya adalah penting untuk punya rasa cukup agar hidup itu betul-betul dinikmati, hidup itu betul-betul tidak terperangkap dengan mencintai uang. Nah, saudara-saudara, Paulus dalam surat 1 Timotius ini mengatakan bahwa kepuasan diri atau kecukupan itu bukan dalam arti negatif, tetapi sikap hati yang merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Ya, kita tidak lagi rakus, kita tidak lagi tamak apalagi terhadap kekayaan dan uang. Kita bisa punya kepuasan pribadi, kita bisa punya kepuasan batin, dan kita mampu untuk mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki. Nah, tanpa rasa cukup, saudara-saudara, seseorang akan terjebak dalam ketamakan, kerakusan, dan keserakahan. Nah, itulah yang dikatakan Paulus sebagai cinta akan uang. Banyak orang terjerumus, banyak orang yang sulit untuk keluar dari lingkaran cinta uang. Ya, tapi sebaliknya, rasa cukup itu adalah kunci untuk kita bisa hidup merdeka secara rohani dan berkenan kepada Tuhan. Dan hanya orang-orang yang punya rasa cukup itu yang mampu menjembatani jurang yang lebar dan dalam antara si kaya dan si miskin. Tapi kalau rasa cukup itu belum ada di hati kita, ya mungkin kita tidak akan pernah bisa untuk menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Nah, saudara-saudara, Paulus dan saya rasa Yesus juga itu tidak pernah melarang seseorang untuk menjadi kaya raya. Kuncinya adalah pengendalian diri, rasa cukup tadi. Ya, orang kaya itu diingatkan bahwa mereka harus dan perlu untuk berbuat baik. Ya, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Menjadi kaya dalam kebajikan berarti kekayaan yang ada pada dirinya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, bukan untuk pamer, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi digunakan untuk perbuatan baik. Berbagi kepada sesama yang membutuhkan, ya, menunjukkan kemurahan hati. Nah, kaya dalam kebajikan itu berarti karakter hidup yang berintegritas, ya, penuh dengan keadilan, penuh dengan rasa kasih, penuh dengan kesabaran. Nah, orang yang punya rasa cukup itu akan menggunakan kekayaannya sebagai alat untuk melayani Tuhan, sebagai alat untuk memperkuat solidaritas sosial dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, inilah jembatan
yang diperlukan bagi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Nah, tapi saudara-saudara, sayangnya tidak banyak orang yang bersedia untuk mengisi hatinya dengan rasa cukup. Ya, tidak ada bedanya antara zaman Paulus dengan di masa kini. Si kaya dan si miskin itu begitu dekat, tetapi ada jurang yang begitu dalam dan lebar. Kadang-kadang itu hanya sebatas jendela kaca mobil dan trotoar. Ya, seberapa sering sih kita melihat ada orang yang kesusahan, yang hidupnya bergantung dari pemberian orang lain, duduk di trotoar di lampu merah gitu ya. Dan banyak orang yang melewatinya begitu saja. Ya, saya paham memang betul ada anjuran pemerintah misalnya untuk tidak memberikan bantuan kepada orang-orang yang meminta-minta atau yang mengemis gitu ya. Tetapi kadang-kadang sekali-sekali dengan kemurahan hati, ya, dengan belas kasihan kita juga perlu membantu, memberikan kasih yang dari Yesus itu kepada orang tersebut. Kita jangan sama seperti orang kaya yang diceritakan oleh Yesus nih. Ya, dikatakan dia itu selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ya. Nah, saudara-saudara, zaman Yesus itu, zaman dahulu itu, warna ungu itu susah untuk dibuat. Jadi ada zat-zat tertentu yang sangat mahal dan sangat langka, belum seperti sekarang. Ya, untuk membuat warna ungu. Nah, kalau sekarang kan mungkin warna ungu nih kayaknya udah bergeser maknanya ya. Saya sering dengar ada yang bilang ungu nih warna janda gitu ya. Tapi zaman dulu ya, sorry ya yang pakai baju ungu. Tapi zaman dulu warna ungu tuh warna yang sangat mahal ya. Betul-betul hanya raja. Jadi nanti saudara kalau baca Alkitab terus ngelihat dia pakai baju warna ungu, jubah ungu gitu ya. Nah, itu orang yang sangat kaya, orang yang sangat terpandang ya, duduknya di depan gitu ya. Pokoknya dia memiliki segala-galanya gitu. Orang yang kaya ini dia hidup di rumahnya dengan penuh kemewahan. Ada Lazarus yang tidur di depan rumahnya gitulah ya kurang lebih. Nah, Lazarus ini makan itu dari makanan atau remah-remah yang jatuh dari meja si orang kaya itu. Ya memang sih tidak, misalkan kita makan di sini terus Lazarus tuh nungguin di bawah meja tuh nggak kayak gitu, tapi mungkin maksud Yesus atau perumpamaan ini memaksudkan ya sisa-sisa makanan yang dimakan oleh si Lazarus ini. Ya. Mereka dianggap tidak layak. Lazarus ini dianggap tidak layak untuk masuk rumah. Pertama karena dia miskin dan yang kedua karena dia badannya itu penuh borok. Ya, borok tuh tahu ya, borok itu bekas luka gitu ya, sedemikian rupa yang basah terus mungkin ya. Jadi zaman dulu itu najis gitu. Tidak boleh dia masuk rumah makan bersama dengan orang-orang banyak. Nah, orang kaya itu tidak punya hati, bahkan Lazarus itu sampai harus dibiarkan dan dia makan dari remah-remah itu bersama dengan anjing-anjing gitu ya, betapa hina sekali. Sampai akhirnya dia harus mati. Ya sudah pasti dia matinya karena kelaparan kan. Nah, saudara-saudara, kebanyakan orang Yahudi yaitu percaya tentang kehidupan setelah kematian. Ya, setelah kematian seseorang itu akan berada di Seol. Nah, kemarin anak-anak katekisasi itu belajar sedikit tentang Seol, dunia orang mati namanya. Jadi gini, dulu Yesus itu kalau kita di pengakuan iman rasuli turun ke dalam kerajaan maut. Nah, itu maksudnya adalah dunia orang mati. Jadi orang-orang yang mati itu tidak langsung ke surga atau ke neraka, tapi masuk ke bawah tanah gitu ya. Ini pemahaman Yahudi ya. Masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam yang namanya Seol sampai menunggu akhir zaman. Nah, di situ mereka sudah merasakan yang namanya, kalau saya boleh katakan, surga mini dan neraka mini gitu ya. Jadi trial sebelum nanti akhir zaman. Nah, orang yang kaya itu dimasukkan ke dalam tempat penuh penderitaan. Ya, dia dihukum bukan karena korupsi dan juga dia dihukum bukan karena dia kaya. Ya, itu yang harus dicatat. Tapi dia dihukum karena dia tidak peduli dengan Lazarus. Nah, sedangkan Lazarus itu hidup di pangkuan Abraham. Ya,
Abraham itu kan bapa orang percaya. Ya. Dia adalah bapa dari setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, lewat perumpamaan ini Yesus tuh mau mengkritik ada struktur sosial yang timpang dan ajakan kepada kita untuk berbelas kasih. Ya, Yesus mau menegaskan bahwa kekayaan ini bukan tujuan hidup kita. Ya, tetapi sarana yang bisa kita gunakan untuk menyatakan kasih kita kepada sesama. Ini bukan soal kekayaan itu didapat dengan cara yang baik atau cara yang tidak baik, tetapi ini perkara hati kita ini bisa peduli atau enggak gitu ya. Kalau kita sudah tidak ada rasa peduli terhadap sesama yang menderita, ya bagi Yesus sama aja berdosanya dengan dosa-dosa yang lain. Ya, selagi kesenjangan itu masih ada, itu adalah tanggung jawab kita. Bukan hanya masalah pemerintah, bukan hanya masalah lembaga-lembaga sosial, tetapi siapapun, termasuk kita, termasuk gereja kita. Gereja itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ya, namun kita hadir untuk menyatakan bela rasa Allah, khususnya bagi yang terlupakan, bagi yang miskin, tertindas, dan orang-orang jelata. Kita sebagai gereja tidak boleh menciptakan rasa nyaman. Ya, gereja Tuhan di Sion, di kitab Amos tadi, dia menggelitik umat Tuhan yang merasa nyaman dengan tempat ibadahnya di Sion atau di Gunung Samaria yang ada di dalam gedung kemewahan. Ya, mereka akan dibawa pada penghakiman ilahi. Mereka celaka oleh karena melanggengkan kemiskinan terstruktur terus terjadi untuk menjamin kenyamanan hidup dalam kemewahan. Nah, saudara-saudara, Yesus Sang Kepala Gereja mengajak kita semua untuk memikirkan, berencana, berbuat, dan meneruskan kepedulian ilahi kepada mereka yang papa, rentan, dan menderita. Ya, Yesus mengajak kita tidak mengutuk kemiskinan, tidak mengutuk penderitaan, tetapi ayo kita membangun jembatan kepedulian. Jembatan itu bisa ada kalau kita punya rasa cukup, sehingga kita tidak menjadi hamba uang. Nah, sekali lagi saudara-saudara, saya tegaskan, Yesus itu tidak pernah benci dengan yang namanya orang kaya. Ya. Kita tidak pernah dilarang untuk mendapatkan yang namanya kekayaan. Tetapi seperti yang dikatakan Paulus di Timotius, cinta akan uang ya, adalah akar dari segala kejahatan. Ya, maksudnya adalah kalau kita mencintai uang, kalau hidup kita hanya untuk menjadi hamba uang, ya segala kejahatan itu akan menyusul. Mari kita gunakan kekayaan kita, mari kita gunakan harta yang kita punya. Tidak usah kaya, tidak usah menunggu kita punya banyak uang. Kalau kita masih merasa miskin, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong, untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita. Ya, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di jalan, orang-orang yang ada di gereja, di sekolah, orang-orang yang ada di tempat kita bekerja, dimanapun itu bisa kita tolong. Ya. Rasa cukup itu mengajar kita untuk tidak hanya merasa cukup pada diri kita, tetapi kita bisa berbagi dan peduli kepada orang lain, juga untuk mengendalikan kita supaya kita tidak menjadi orang paling menderita. Ya. Ketika kita punya hati yang merasa cukup, kita punya hati yang yakin bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita, ya, kita tidak akan pernah iri terhadap orang lain, tetapi yakin bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita, baik kita kaya maupun saat kita miskin. Amin. Tuhan memberkati.